Selamat pagi para mahasiswa PDE dan BE. Baik, hari ini kita masuk topik baru, yaitu jet transform, ya, atau transformasi jet bahasa Indonesia-nya, ya. Oke, ya, jet transform atau transformasi jet, ya. Baik. Wah, hari ini hadir sedikit sekali. Oke, Anda sudah tahu beda deret dan barisan, ya kan? Kalau barisan itu dibatasi oleh koma-koma, ya kan? 1,2, 3, 4. Kalau deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu ya. Oke. Jadi barisan atau sekuen ditulis dalam bentuk, ada yang tulis dalam kurung kerawal ya, dalam kurung kerawal FK atau CN atau XN. Tapi yang paling sering dipakai adalah XN ya. Jadi ini yang paling sering dipakai, ini XN. Di dalam jet transform atau inverse-nya juga nanti ya. Oke. Dan seterusnya dapat terdiri dari bilangan real, ya. Ini dapat terdiri dari bilangan real atau bilangan kompleks, ya. Jadi jet transform juga modelnya gelombang juga ya. Jadi jet transform itu bisa terdiri dari bilangan real atau bilangan kompleks. Contohnya 5, 10, 3, -1, 1, 4, 6 gini ya, contohnya. Nah, kalau ada tanda anak panah di bawahnya, itu menunjukkan posisi 0. N-nya sama dengan 0. Ya. Anda lihat. Ya. Kalau ada anak panah, itu tandanya posisinya N sama dengan 0. Ini kedengaran enggak? Nah, maksudnya dari apa? Speakernya. Mic-nya enggak pakai UKM, pakai alat itu. Ya udah. Ya, jadi N sama dengan 0. Nah, ke kirinya dikurang-kurang 1, ke kanannya tambah-tambah 1. Jadi ke kirinya sebelah kiri dari 4. Sebelah kiri dari 4 ini N-nya sama dengan -1, N-2, N-3, N-4, N-5. Sebelah kanan N sama dengan +1. Jadi sebelah kiri dikurang-kurang 1, sebelah kanan ditambah-tambah 1. Ya. Simbol anak panah digunakan untuk menyatakan posisi 0. Ya. Jadi simbol anak panah itu digunakan untuk menyatakan posisi 0, yaitu untuk N sama dengan 0 atau K sama dengan 0. Bisa N0 atau K0 ya, tergantung. Tapi paling banyak pakai N sama dengan 0 ya. Bila tidak diberi simbol anak panah, berarti suku paling kiri adalah suku pertama atau merupakan posisi N sama dengan 0. Karena kalau tidak ada tanda anak panah, sadari itu Anda masuk ke ini enggak, apa namanya? Masuk ke apa? Online? Enggak sempat tuh. Hah? Enggak. Ya, tujuannya enggak apa-apa sih. Maksud saya mau lihat takutnya enggak terekam. Ya, seperti 2 minggu yang lalu itu yang pertama tuh terekam, tapi tampilan itu terus. Jadi enggak ada. Makanya saya enggak kirim yang pertama, nanti kalau mau boleh itu hanya suara. Ya. Oke ya. Jelas ya? Kalau ada anak panahnya itu adalah posisi N sama dengan 0. Tetapi kalau tidak diberi tanda anak panah, itu artinya paling kiri lah N sama 0. Paling kiri itu posisinya N sama dengan 0. Contoh lagi nih. Nah, ini contohnya. Fungsi N adalah 1/2 pangkat N. Ya. Jelas? Nah, contohnya ini titik-titik 1/2 pangkat -3, 1/2 pangkat
min 1, 1 ini artinya 1/2 pangkat 0, 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3, dan seterusnya. Ini artinya kalau titik kiri ini dari min tak hingga ya. Ini dari min tak hingga. Coba Anda maaf saudara nama siapa? Aldo ya? Enggak, maksudnya sayang enggak terekam nanti. Ya, ya, oke. Saya udah kirim itunya addressnya di WA grup ya. Baik. Jadi ini terletak antara min tak hingga plus tak hingga. Di titik kiri, di titik kanan itu plus tak hingga, di titik kiri adalah min tak hingga. Ya. Nah, kalau fungsi n senilai 2 pangkat n, contohnya ini adalah 2 pangkat min 4, 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini berarti dari min 4 sampai plus 3. Jelas nggak maksudnya? Halo? Kalau Anda lihat ini, ya, nah ini enggak jelas ya. Sorry. Ini. Ya, jadi kecil ya. Jadi kayaknya enggak. Coba balik lagi. Renata. Oh ini sudah. Berarti Anda sudah coba yang sama. Ini saudara Rafa belum bisa masuk ya. Baik. Halo saudara Rafa. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan. Ini kelihatan ini ya. Oke. Baik. Nah kalau ini dibuat begini, berarti n-nya itu terletak dari kena 2 berpangkat n, berarti n-nya posisi pangkat ya. Pangkatnya min 4 sampai plus 3. Maka n terletak antara min 4 dan 3. Termasuk sama dengan ya. Sama dengan min 4 sama dengan 3. Paham itu? Halo? Ini teori ya. Belum masuk ke praktis soalnya ya. Oke. Nah ini operasi pada Z transform. Ya. Bila fungsi n dan Gn mempunyai jumlah suku yang sama, maka barisan Fn ditambah dengan barisan Gn, ya, barisan Fn ditambah barisan Gn itu adalah sama dengan barisan dari jumlah, ya kan? Dijumlahkan, ya. Jadi misalnya Fn adalah 1,2,3 ini barisan atau sequence, Gn-nya adalah 579, maka barisan dalam kurung ya, barisan Fn tambah Gn itu adalah jumlahkan yang seletak. Jadi 1 tambah 5, 6 yang pertama, kedua 2 tambah 7, 9, 3 tambah 9, 12. Jelas sampai sini? Halo? Jelas nggak? Ada yang kurang jelas? Halo? Karena ngerti maksudnya kan? Yang ditambahkan tuh yang seletak ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini konstanta kali barisan. Ya, artinya barisannya menjadi semua elemen barisannya dikali dengan konstanta C ya. Contohnya Fm-nya 1 2 3, maka 4 kali barisan Fn adalah 4 kali 1 2 3. Semua elemen dikali 4. Berarti elemennya barisannya menjadi 4,8,12. Jelas ya? Dikali 4 masing-masing nih. Oke. Baik. Ini kursornya titik jadi kecil. Kelihatan enggak? Ya, baik. Kemudian kalau AFN A kali barisan Fn ditambah B kali barisan Gn, itu artinya barisan menjadi A kali Fn tambah B kali Gn di dalam barisan jumlahnya ya. Itu sama tadi ya. Seperti ini. 2 kali barisan 1 2 3 ditambah 3 kali barisan 4 5 6. Ini menjadi barisan menjadi
Seolah-olah ini dikasih kurung kerawalnya, kurung kerawalnya di semuanya dari awal sampai akhir, ya. Kita lihat dikalikan masing-masing, kemudian dijumlahkan yang seletak. Paham? Sehingga jadinya ini menjadi 14,19,24. Nah, kan masuk nih. Halo, saudara, saudari. Jelas nggak? Bisa jelas maksudnya? Oke, kalau bisa, mungkin ini nanti ada video yang dari kelas lain, saya bisa kasih juga. Cuma itu ada campur dengan direct for real. Baik. Anda belajar direct for real nanti di K+3. Ya. Nah, ini contoh lain lagi nih. Nah, ini kalau kasih panah, itu artinya posisinya N ini sama dengan 0. Ini ada panah ya. Ada panah, maka posisi N-nya sama dengan 0. Sebelah kirinya kurang-kurang 1, sebelah kanannya plus 1. Ya, ditambah-tambah 1. Jadi sebelah kirinya N-1 dan N-2. Sebelah kanannya M sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Posisi ya. Kalau ditanya suku ke N sama dengan 3, berapa? Ini kebetulan sudah ditulis ini. Anda lihat sini, N sama dengan 3, sukunya adalah 7. Ya nak? Ditanya lagi, suku ke N-2. Di N-2 kan yang saya stabilo. Anda lihat, N sama dengan min 2. Posisinya adalah di N-2. Sukunya adalah 15. Jelas? Oke. Yang kedua, tulis barisan Fn sama 2 pangkat N. Kalau N-nya terletak antara min 4 dan 3. Nah, barisan itu dalam kurung kerawal ya. Jadi mulai dari min 4 N-nya. N-nya mulai dari 4. Jadi ini karena fungsi N-nya adalah 2 berpangkat N, maka menjadi 2 pangkat min 4. Nah, terus sampai plus 3. 2 pangkat min 4, 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 1, 2 pangkat 0 itu 1 kan? 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1 tetap, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi N-nya berhenti di 3. Mulai dari N dengan min 4. Paham maksudnya? Kalau yang belakang jelas? Oke. Ini waktunya, maksud saya ini sebetulnya ini yang saya ajarkan waktu itu bukan gini, saya tulis jadi agak lama atau waktu. Jadi kalau ini lebih cepat ya. Nah, kalau mau tontonnya boleh nanti. Nah ini sama juga. Bila fungsi n sama dengan 0 untuk n kecil 0, kalau n kecil 0 itu dari mana sampai ke mana? Halo? Kalau n kecil 0 itu dari min tak hingga sampai min 1 enggak? Pengertiannya. Apa artinya n kecil 0 untuk bilangan bulat ya? Bilang bulat. Tidak ada pecahan ya? Bilang bulat. Berarti dari min tak hingga sampai min 1 kan? Kecil dari 0. Berarti sama dengan 0 enggak ada. Kecil dari 0 berarti min 1. Paling besar min 1. Paling kecil min tak hingga. Ya nak? Jadi min tak hingga sampai min 1. Sedangkan sepertiga pangkat n, fungsi n-nya adalah sepertiga n. Untuk n besar sama dengan 0. Kalau besar sama dengan 0, sama dengan 0 dulu. Sama dengan 0, 1, ya, 0,1, 2, 3 sampai plus tak hingga. Jelas sampai sana? Halo? Hah? Ya, jadi ini Anda lihat sini dia titik-titik itu arti menunjukkan apa titik-titik. Paling kiri itu arti dari min tak hingga. Titik-titik kanan berarti paling jauh adalah plus tak hingga. Ya. Tinggal masukkannya. Yang digambarkan di sini yang kecil dari n kecil 0 itu yang berada posisinya di sebelah kiri dari sepertiga pangkat 0. Ya nak? Sepertiga pangkat 0 itu kan mulai n-nya 0. Ya. Yang padahal yang paling kanan itu adalah plus tak hingga. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Karena kalau nggak jelas, bilang nggak jelas nggak apa-apa. Saya jelas ulang lagi. Ya. Baik. Kalau sudah, ini baru masuk ke benar-benar jet transform ya. Tadi itu cerita tentang barisan ya. Barisan dari yang menuju ke masalah jet transform. Jet transform bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya transformasi jet. Ya. Ini baru bagi Anda kan belum pernah dengar ya. Transformasi jet. Ya.
Definisinya, transformasi Z atau Z transform dari barisan Sn atau barisan Fk, ya, barisan Xn atau barisan Fk adalah lambangnya sering yang dipakai ini. Z besar dalam kurung kurawal Xn. Xn itu dalam kurung kurawal Xn itu barisan ya. Z itu adalah Z transform. Xn dalam kurung kurawal itu adalah barisannya. Jadi Z transform dari barisan Xn. Nangkap maksudnya? Ya. Atau penulisan lainnya Z besar, X besar dalam kurung Z kecil. Jadi penulisan Z transform itu ada dua yang paling populer atau yang sering dipakai adalah Z besar kurung kurawal Xn. Z besar adalah Z transform, kurung kurawal Xn adalah barisan Sn. Kemudian atau X besar dalam kurung Z kecil, ya. Itu sama dengan sigma. Sigma itu apa? Deret, ya. Sigma itu deret ya. Series bahasa Inggrisnya. Dari n sampai min tak hingga sampai plus tak hingga, Xn kali Z pangkat min n. Oke ya. Bentuknya Xn kali Z pangkat min n. Hati-hati, pangkat min n. Di mana Z suatu bilangan kompleks. Jadi Z itu adalah suatu bilangan kompleks. Z adalah operator dari Z transform. Ya. Z suatu bilangan kompleks. Z adalah operator dari Z transform. Paham di sini? Oke. Nah, ZXN ini apa bacanya lagi? Transformasi Z. Penulisannya bisa ZXN atau X besar Z kecil. Dalam kurung Z kecil adalah transformasi dari Sn atau transformasi dari X transformasi dari Xn, betul, atau transformasi dari X besar Z. Ini kayaknya ada keliru ya. Yang bawahnya salah nih. Kita pakai yang atas saja. Oke? Yang bawahnya salah nih. Ini sini kan transformasi Z tuh, ya enggak? Jadi yang benar adalah ini JXN atau X besar Z adalah transformasi dari XN, dari barisan XN. Bacanya itu barisan SN dalam kumpulan. Ya. Oke. Kemudian notasi Z transform yang sering digunakan sebetulnya ada banyak, ada 4 sih bisa ya. Adalah Z besar dalam kurung dalam barisan FK atau F besar Z kecil dalam kurung Z kecil atau X besar Z kecil dalam kurung Z kecil atau Z besar barisan XN. Ingat yang sering dipakai dua nih, ya. Dua ini yang sering dipakai ya. Z besar kurung kurawal XN, jadi atau X besar dalam kurung Z kecil, ya. Oke. Kemudian bila barisan Sn adalah 10,8,7,1,-1,2, maka berapa? Bagaimana Z transformnya? Nah, Anda lihat dulu. Kalau ada anak panah, itu posisi N sama 0 enggak tadi? Kalau ada tanda anak panah, itu posisi N sama 0. Maka di sini di atasnya saya tulis tuh warna hijau. Ada? Ya, ada? Kelihatan enggak? Posisinya N sama 0, sebelah kirinya kurang 1, jadi N-1, berikutnya lagi, paling kiri lagi N-2. Kalau sebelah kanan dari 7, kan 7 itu di posisi N0, sebelah kanan N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Jadi transformasi Z-nya, atau Z transformnya, N-nya dari min 2 sampai plus 3 enggak? Halo? Ya, dari min 2 sampai plus 3. Maka di sini sigmanya dari N sama min 2 sampai plus 3. Angka maksudnya? Halo? Ya. Jadi mulainya dari mana sampai mana?
Jadi posisi N-nya min 2 sampai N-nya plus 3. Ini sigma ya. Sigma itu adalah deret. Jadi Z transpose itu berupa deret. Nah, Sn kali Z pangkat N. Oh ya, ini karena posisinya 7 itu adalah N0, berarti ini X0. Karena Xn kan modelnya kan. Barisannya Xn. Berarti ini X0. Sebelah kirinya X min 1. Sebelah kirinya X min 2. Dimana min 2 min 1-nya subtrate ya. Xn. Subtrate. Bukan dikalikan tapi posisinya ya. Seperti A1, A2, A3 gitu ya. Jadi ini X0, X min 1, X min 2, sebelah kanannya X1, X2, X3. Nah, maka Z transform dari barisan Sn itu adalah sigma, kita lihat N-nya dari min 2 sampai plus 3 enggak? Ya kan? Maka sini tulis N sama dengan min 2 sampai plus 3. Xn kali Z pangkat N. Nah, kita masukkan mulai ya. Jadi baris Z transformnya adalah X, kita mulai N min 2 ya. X min 2 Z pangkat min dari min 2. Hati-hati. N-nya negatif ya. X, ya ini kan. X min 2 nih. X min 2 kali Z min N. N-nya sendiri min 2. Jadi min dari min N, min dari N berapa? N-nya min 2. Jadi min dari min 2 plus 2 nanti ya. Kemudian posisi berikutnya adalah dimasukkan setelah min 2 apa tadi? Min 1 ya. Min 1, X yang min 1 kali Z pangkat min N. N ini sendiri min 1. Jadi min N, min dari min 1 plus 1 ya. Ini plus 1, sini plus 2 nanti ya. Nah berikutnya N-nya 0, ini X0, Z pangkat min 0. Min 0, 0 kan? Ya, Z pangkat 0, 1. Berikutnya lagi N-nya, di sini adalah N-nya 1, X1, ya, X1 Z pangkat min 1, X2 Z pangkat min 2, tambah X3 Z pangkat. Ini merupakan deret ya, atau series. Nah, baru angka yang kita masukkan nih. Di mana X min 2-nya berapa? 10, tulis 10 kali ya, 10 ini ke warna hijau sebagai. Ya. X1-nya berapa? Ya, X1 X min 2-nya sorry. X min 2-nya, ini X min 2-nya di sini berapa nih? 10 ya. X min 2-nya ini adalah 10. Nanti bingung. 10, makanya sini tulis 10. 10 kali Z pangkat min dari min 2 plus 2 tambah X min 1 setelah N min 2 kan N min 1. X min 1-nya 8. 8. Salin nih 8. Kali Z pangkat min dari min 1 sini. Ini X min 1-nya 8. Z pangkat min dari min 1 plus 1. Jadi Z pangkat 1 ya. Z pangkat 1. Kemudian berikutnya X0. Enak. Susah kursornya ini. X0 ini saya lingkari. X0. X0-nya berapa? 7 ya. X0-nya 7 diganti 7 ini di bawah 7 kali Z pangkat min 0. Min 0 0 juga kan? Negatif dari 0 0 juga. Oke. Tambah X1. X1-nya lihat di atas berapa? X1-nya adalah 1 ya. Adalah 1 dikali Z pangkat min 1. Kemudian ditambah X2-nya min 1. Maka sini menjadi min 1 nih. X2-nya ini tadi X1 ya. Kali ini X2-nya adalah min 1, ini min 1 kali Z pangkat min 2. X3-nya berapa? Paling kanan. X3 nih sukunya berapa? 2 kan? 2 paling bawah. Pojok ini. 2 dikali Z pangkat min 3. Jelas sampai sini? Itu cara menjabarkan deretnya. Halo. Ya ini basicnya, Nanti yang akan diuji itu biasanya inverse dari dikebalikan dari Z transform, maka disebut inverse Z transform. Ya. Any question so far? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, tadi itu diselesaikan dan jadi gini, ya. Jadilah 10 Z pangkat min dari min 2 plus 2
Nah, ini Z pangkat tadi apa? Min dari min 1 plus 1. Terus ya. Z pangkat 0 1 jadi 7. 7 kali Z pangkat 0 kan tadi yang sebelumnya ya. Nah, di sini 7 kali Z pangkat 0 karena Z pangkat 0 1 7 kali 1 7 ya kan? Sorry. Berikutnya ya tinggal diteruskan. Nah, sama ya. Nah, ini mau 6 contoh lagi. Coba. Bila barisan ya, kurung kerawal itu bacanya barisan ya, atau sequence. Bila barisan SN adalah 10, 8, 7, 1, min 1, 2 dan tidak ada anak panah, ada anak panah enggak, Ustaz? Halo? Ada anak panah kan? Katanya yang di nomor 6 ini. Bila barisan SN adalah 10, 8, 7, 1, min 1, 2, ini barisan. Tidak ada tanda anak panah, itu menunjukkan paling kiri lah N, posisi N sama dengan 0. Paling kiri adalah N sama dengan 0. Ya. Paling kiri, Anda lihat ini, paling kiri. Baru diikuti N1, N2, N3, N4, N5. Ya. Nah, Z transform adalah ZXN atau X besar dalam kurung Z kecil. Ya. Sigma dari, karena ini N-nya dari 0 sampai 5, maka tulis sigma N sama dengan 0 sampai 5. Jadi XN kali Z pangkat min N. Jelas? Nah, JSN sama dengan X0. Ini baru N ini masuk nih. Sesuai rumusnya kalau kita masuk sini apa? N-nya dari 0 berarti ini X0 kali Z pangkat min 0. Nah. Halo? Lalu kita masukkan N-nya 0 berarti ini kan XN berarti X0 Z pangkat min 0. Berikutnya tambah X1 Z pangkat min 1. Berikutnya X2 Z pangkat min 2. Berikutnya X3 kali Z pangkat min 3. Berikutnya X4 kali Z pangkat min 4. Berikutnya X5 kali Z pangkat min 5. Ya. Benar kan? Maksudnya sampai berhentinya di atas kan sigmanya. Sigmanya Anda belajar juga di statistik kan. Nanti berapa dari statistik lambang sigma itu dipakai. Ya. Artinya jumlah. Ya. Merupakan jumlah deret. Jumlah suku-sukunya atau merupakan deret. Ya. Sehingga dapatlah ini. Anda lihat di sini. X0-nya 10. Z pangkat min 0. Z pangkat min 0. Z pangkat 0 1 ya. X1-nya 8. Z pangkat min 1 adalah seperjet. Nah, Z pangkat min 1 sama dengan seperjet. Halo. Z pangkat min 1 ini. Z pangkat min 1. Kalau Z pangkat 0, Z min 0 itu Z pangkat 0 adalah 1. Z pangkat min 1 seperjet. Nah, X1-nya di atas lihat X1-nya berapa? 10. X2-nya adalah sorry X0 ya tadi ya. Posisi 0 ya. 8 itu X1. X1-nya 8. Nah, Z pangkat min 1 sama enggak? Z pangkat min 1 ini mana? Z pangkat min 1 ini sama enggak? Seperjet. Seperjet ya. Oke. Kemudian X2-nya berapa sini? N2-nya di atasnya 7. Berarti X2-nya 7 kan? Anda ngerti enggak nih? Ini artinya X0, N0, X0, X1, X2, X3, X4, X5. Ya, masukkan. Sehingga nanti yang C pangkat min 1 adalah seperjet, C pangkat min 2 adalah seperjet kuadrat, C pangkat min 3 seperjet pangkat 3, sampai dengan C pangkat min 5 seperjet kuadrat. Sudah dikalikan jadi ikut. Ya, ini deret itu atau series adalah Z transform. Oke? Baik. Kita teruskan. Nomor 7 sekarang ya. Kita lihat ya, nomornya. Bila barisan XN adalah
Nah, menulis barisan Xn itu bisa dua macam, bisa Xn gini atau X dalam kurung N. Boleh ya. X dalam kurung N atau X N-nya sebagai subscript. Nah, itu segini dan anak panahnya dikasih di suku 1. Kalau ada anak panah ini lambangnya itu menunjukkan N-nya 0 nggak? Halo? Mana kuliah kalau Anda enggak perhatiin nanti enggak ngerti-ngerti. Ya. Ya. Jadi kalau ada anak panah itu menunjukkan posisi 0. Jadi kan N sama dengan 0. Sukunya kebetulan sini 1 ya. Jadi X0-nya 1. Paham ya? Terus ini posisinya 0, berarti ini X0 nih. X0-nya sama dengan 1. Terus ini N sebelah kirinya N-1, ini ada X-1 adalah berapa tuh? Sepertiga pangkat min 1, ya enggak? Atau sepertiga pangkat min 1 itu 3 enggak? Sepertiga pangkat min 1 sama enggak 3 pangkat 1? Permainan bilangan di sini ya. Kemudian yang sepertiga pangkat min 2 sama enggak? 3 pangkat plus 2. Sepertiga pangkat min 2 sama enggak dengan 3 pangkat plus 2? Ingat dulu, A pangkat 2 sama enggak seper A pangkat min 2? Halo? Atau seper A pangkat min 2 sama dengan A pangkat 2 kan? Kok diam aja? Jelas nggak nih? Ya. Nah, tinggal masuk ini sesuai dengan deret tadi, kita masuk rumusnya. Ikut aja ya. Ini saya pakai kuning aja. Jadi ini adalah jet transformnya. Nah, kemudian Anda lihat N-nya. N-nya di sini dari min 2 sampai plus 3. Maka sigma N dari min 2 sampai plus 3. Xn kali Z pangkat min N. Ya. Maka di sini Anda lihat sini. Karena mulai dari min 2 di sini. Karena posisi nolnya di suku 1. Maka kita mulai dari X2 kali Z pangkat min N. Enak. Kemudian X1 kali Z pangkat min N. N-nya min 1. Terus apa lagi? X0 kali Z pangkat min 0. Z pangkat min 0, Z pangkat 0 1 enggak? Z pangkat min 0 sama enggak Z pangkat 0? Nah, berarti 1. Kemudian X1 kali Z pangkat min 1. X2 kali Z pangkat min 2. X3 kali Z pangkat min 3. Paham? Nah, baru diganti angkanya sini. Angkanya sudah ada sini kan. X pangkat min 2 itu sepertiga pangkat min 2. Nih gini. Sepertiga pangkat min 2 kali Z pangkat, berapa sini? Min dari min 2 plus 2. Ini kan plus 2 ya. Ini yang apa tadi? X min 2. Ya. Kemudian berikutnya X min 1 ini. X min 1 dikali Z pangkat min dari min 1 apa? Plus 1 enggak? Min dari min 1 adalah plus 1. Berikutnya X0-nya adalah 1. Ya, 1 kali Z pangkat min 0. Berarti Z pangkat 0. Yang nilainya 1 ya. Kemudian X1. X1-nya sini berapa sini? X1-nya sepertiga. Ya, X1-nya sepertiga. Sepertiga kali ya, sepertiga kali Z pangkat sepertiga kali Z pangkat min 1. Berarti Z pangkat min 1 seper Z enggak? Z pangkat min 1 seper Z. Ya, ini. Jadi ini tadi apa tadi ini? Ini X0 kali Z pangkat 0. Ini X1. Z pangkat min 1 adalah seper Z. Ini adalah X2. X2 adalah sepertiga pangkat 2, yaitu seper 9 nanti ya. Kali Z pangkat min 2 adalah seper Z kuadrat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ini apa? X3. X3 dikali Z pangkat min 3 adalah seper Z pangkat 3.
Udah ini dikali-kalikan. Sepertiga pangkat min 2 adalah 3 pangkat 29, I 9 Z kuadrat, tambah sepertiga pangkat min 1 adalah 3 pangkat 1 atau 3 saja, 3 Z. Ini 1 kali Z pangkat 0. Z pangkat 0 sendiri 1. 1 kali 1, 1. Yang ini dapat 1. Kemudian sepertiga kali seper Z adalah sepertiga Z. Sepertiga kuadrat itu 1/9 kali seper Z kuadrat adalah 1/9 Z kuadrat. Sepertiga pangkat 3, 1/27 ya. Kali seper J pangkat 3. Jadi 1/27 J pangkat 3. Jelas sampai sini? Halo? Ini rahasia akhirnya gitu. Ya, ini masalah Z transform secara umum ya. Ada pertanyaan mesin dulu? Halo? Ini tadi di sini ya. Oke. Nah, ini sifat-sifatnya harus tahu. Memang ini susah diingat kadang-kadang ya. Nah, kalau yang sifat linear gampang, yang teoremanya ini kadang-kadang ya agak membingung. Ya. Jelas? Apa rumusnya banyak sekali. Oleh karena itu ujiannya saya beri open book. Oke? Harusnya open rumus saja ya. Ya udah. Baik. Ini sifat Z transform ya. Ini adalah sifat Z transform. Sifat Z transform Z dari linear ini. A kali barisan Xn ditambah B kali barisan Yn adalah Z Z transform dari A kali barisan Sn ditambah Z transform dari B kali Sn. Nah, kita tahu A-nya bisa keluar. A konstan bisa keluar. A keluar dari transformasi Z atau Z transform dari barisan Sn ditambah B-nya keluar juga ya. Ini A keluar, ini B keluar juga. Ini Z transform dari barisan Yn. Ini jelas nih. Cara saya ini yang secara matematik kelinieran sifat mirip dengan Laplace transform, transformasi Laplace. Ya. Mirip. Nah, ini sekarang teoremanya. Teoremanya. Bila, nah, bila, ini tulisan sama kan ini. Ini bacanya Z transform Z dari barisan Sn atau X besar dari dalam kurung Z kecil. Ya. Maka berlakulah ini Z transform dari A pangkat N dikali Xn itu sama dengan Z transform Z per A. Nah, ini ada mirip-mirip dengan kalau di Laplace transform itu modelnya adalah A kali fungsi T. A kali fungsi T hasilnya 1/A kali fungsi S per A. Ada kan? Ingat sifat penskalaan. Nah, itu udahlah ini. Oke. Yang kedua adalah Z transform dari Sn, barisannya Sn plus minus K, itu adalah Z berpangkat plus minus K kali transformasi Z. Ini transformasi Z nih. Ya. Z transform N kali Sn adalah ya N pangkat 1 kali Xn adalah min Z kali turunan Z transform terhadap Z. Per dz itu artinya terhadap Z. Ya. Ini memang agak sulingan ya. Oke. Berikutnya kalau tadi itu Z N pangkat 1 ya. Ini N pangkat 1. Yang berikutnya adalah N pangkat K. Nah, kalau N pangkat K di sini adalah min Z kali D per dz kurung pangkat N, ada N ya, kali transformasi Z. Ya. Ini beda min tadi ya. Yang tadi adalah min Z kali turunan pertama, ini turunan pertamanya. Turunan pertamanya dari transformasi Z. Kalau ini turunan ke N-nya ya. Min Z kali turunan terhadap Z yang ke N kali transformasi Z. Ya ini tidak usah dihafal ya.
tabel nih. Kemudian Z Xn per X adalah min integral batas atas Z inverse Z dari ya, Z pangkat min 1 kali transformasi Z. DZ. Ya. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Oke, nah baru sekarang kita masuk ke hitungan ya, contoh-contoh hitungannya. Ini nggak bisa pakai, harus diterangkan ya. Baik, kita masuk contoh yang pertama. Cari Z transform. Ya, cari Z transform dari Xn sama dengan 1 dan N-nya besar sama dengan 0. Kalau N besar dari 0 itu artinya apa tuh? N sama dengan berapa tuh? Sama dengan 0. 0 mulai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sampai tak inggah. Sampai tak inggah. Ya. Sampai tak inggah. Maka Z transform itu lambangnya Z besar barisan Sn. Gitu nak? Atau bolehkah tulisnya X besar dan kurung Z kecil. Ya nak? Halo? Jelas? Penulisan Z transform itu ada dua nih. Boleh Z besar barisan Sn dan kerawal itu berapa barisan, atau X besar dan kurung Z kecil. Ya. Itu sama dengan sigma. Nah, N-nya dari mana? N-nya dari 0 sampai tak inggah ya. Yang maksud dan seterusnya sampai tak inggah. Jadi N-nya dari 0 sama dengan 0 tadi ya. Besar sama dengan 0. Sama dengan 0 paling kecil. Besar berarti sampai plus tak inggah. Dari Xn kali Z pangkat min N. Ini rumusnya tidak berubah ya sepanjang masa. Ya. Rumusnya tidak tetap berlaku sepanjang forever selamanya. Ya. Oke. Nah, baru kita masukkan. Jadi sama dengan apa nih? Halo. Kalau kita masukkan sigma N dari 0 sampai tak hingga. Nah, SN-nya barisannya berapa sini? SN-nya berapa nih? Ini ada nih. SN-nya di sini ini kan? Ini SN-nya. Berapa SN-nya? Halo. Anda tuh aktif loh. Aduh. SN-nya berapa? 1, ya kan? Kali Z pangkat min N. Kan gitu kan? Dimasukkan SN-nya berapa sih? Ini kan given ya, diketahui. SN-nya adalah 1 dikali Z pangkat min N. Oh ya. Kemudian ini sama enggak dengan ini? Satunya boleh hilang. Z pangkat min N itu sama enggak seper Z pangkat N? Sama? Ya, sama seper Z pangkat N. Terus ini sama dengan apa? Nah, ini baru dijabarkan. Deret ini kita jabarkan satu persatu apa? Seper Z. Mulai dari N-nya 0. Seper Z pangkat 0 tambah seper Z pangkat 1. 1 enggak tulis ya. Tambah seper Z kuadrat tambah seper Z pangkat 3 dan seterusnya. Jelas? Nah, kemudian ini Anda tahu Z pangkat 0 berapa? Z pangkat 0 berapa? Halo? 1 kan? Z pangkat 0 1. 1 bagi 1 berapa? Berarti ini 1 ditambah seper Z ditambah seper Z kuadrat ditambah seper Z pangkat 3 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian Anda lihat deret ini ya. Salin lagi di halaman berikutnya. Jadi Z apa? Transformasi Z-nya adalah tadi apa? 1 ditambah Z pangkat 0 1 ya. Jadi 1 bagi 1 1 ya. Tambah seper Z tambah seper Z kuadrat tambah seper Z pangkat 3 dan seterusnya
salin dari halaman sebelumnya, betul nggak itu? Anda tahu deret apa? Kalau dari SMA. Ada dua yang Anda belajar deret apa? Deret aritmetik dan deret geometri, betul nggak? Sekarang saya tanya, deret apakah ini? Deret geometri, betul. Tapi deret geometri, makin lama makin besar atau makin kecil? Makin kecil, maka disebut deret geometri turun tak hingga ya. Ini adalah deret geometri turun tak hingga. Ini kalau model soal gini saya enggak salin hati-hatinya, harus dijabarkan ya. Deret geometri turun tak hingga kan punya rumus limit apa n menuju tak hingga dari Sn, rumusnya apa? A per 1 kurang rasio R. Enak. Ada belajar kan? Deret geometri turun tak hingga, A itu adalah suku pertamanya, A suku pertama, R rasio adalah apa? A adalah A sama dengan suku pertama, sedang rasio apa? Suku kedua dibagi suku pertama. Pengali. Rasio itu artinya pengalinya. Jadi Anda lihat di sini, ini A-nya, suku pertamanya. A-nya berapa? 1. Terus rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya nih, berapa nih? Seperjet dibagi 1. Hasilnya seperjet juga enggak? Suku kedua dibagi suku pertama. Hasilnya tetap seperjet. Ya enggak? Seperjet bagi 1 kan seperjet juga. Berapa? Nah, sehingga ZSN-nya ini sama dengan apa? Oh ya. JSN-nya ini berarti bisa kita cari sama dengan apa? Sama dengan pakai rumus ini. Deret geometri turun tak hingga adalah rumusnya apa? A per 1 kurang rasio. Ya enggak? Anda belajar nggak itu? Di SMA. Ya. Sehingga JSN adalah A-nya berapa? Ini A-nya. A-nya adalah suku pertama 1 per 1 kurang rasio. Rasionya seperjet. Supaya hilang pecahan, seperjetnya dikali J per Z enggak? J per Z kan 1 nilai. Tidak merubah nilai pecahannya. Betul enggak? Ya. Karena pecah, ada mengandung seperjet, supaya jadi bulat, enggak ada pecahannya. Maka pembilang dikali Z, penyebut kali Z. Z per Z. Z per Z berapa? 1 kan? Sehingga ini hasilnya berapa? 1 kali Z. Z per 1 kali Z. Z. Min seperjet kali Z. Min 1. Dapatnya ini. Nah, tadi SN-nya berapa tadi? Saya tanya Anda. Sini. Berapa SN-nya? Halo? Berapa SN-nya? 1. Berarti ini apa? Ini terjemahannya ini apa nih? Z transform dari 1 adalah Z per Z min 1. Apa? Jadi transformasi Z dari SN-nya kan SN-nya 1. Jadi Z transform dari 1 adalah Z per Z min 1. Nanti kebalikannya kita bisa cari inversnya, dibalik aja. Jadi kalau mencari inversnya Z pangkat min 1 itu inverse ya. Z pangkat min 1 dari Z per Z min 1 adalah 1. Udah. Jadi barisan 1 deh, barisan dapatnya. Ya, dapatnya 1. Karena transformasi Z dari 1 adalah Z per Z min 1. Sehingga inverse-nya ini. Kalau ini adalah Z transformnya atau transformasi Z-nya, ini adalah inverse-nya. Inverse dari hasil sama dengan soal. Paham maksudnya? Inverse dari hasil sama dengan soal. Hasilnya adalah Z per Z min 1 diinverskan kembali ke soalnya. 1. Ini 1, ini 1. Sudah paham? Halo? Yang ini yang kita pakai nanti yang terakhir dulu ya. Tapi ini ada bagian kecilnya. Nanti dia menggunakan pecah bagian. Ya, apa namanya? Partial fraction. Ya. Ingat nggak belajar dulu saya kapur 1? Integral pecah bagian.
Ya, ini dalam Z. Kalau dulu dalam X. Kemudian kita belajar lagi di Laplace transform kemarin nih, ya kan? Pecah bagian juga, ya, partial diffraction. Oke, sampai sini jelas. Jadi ini dapat satu rumus kita nih. Jadi transformasi Z dari 1 adalah Z per Z. Z per Z min 1. Inverse-nya, inverse Z transform dari Z per Z min 1 adalah 1. Paham di sini? Adakah mungkin 1 kali X0 gitu. Ya, kita juga. Sampai sini bisa paham? Hello, everybody. Do you understand? Oke. Baik. Kalau sudah, nah kita ini udah mulai hitungan ya. Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah contohnya cari Z transform, ya, Z transform dari, nah kebetulan xn-nya ini adalah 1 atau barisannya ya, dengan n kecil sama dengan 0. Hati-hati nih, n-nya kecil sama dengan 0. Berarti n-nya berapa nih? Halo? Kalau ya, kalau n-nya kecil sama dengan 0, artinya n-nya itu sama dengan berapa? Titik-titik, berarti yang paling ujung kirinya apa? Minta enggak ya? Titik-titik kiri minta enggak, titik-titik kanan plus tangga, gitu aja. Titik-titik, terus ini apa? Min 3, sembarangan. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oh, salah. Dia berhenti di 0. Iya, berhentinya di 0. Ya kan kecil sama dengan 0. Kecil sama dengan 0. Sama dengan 0-nya, Mer. Jadi berarti ini berhenti di 0 ya. Berhentinya di 0. Jelas? Jadi, maka Z transformnya berapa? Ini mulai hitungan ya. Kita mencari formulanya langsung, pembuktiannya. Z transformnya adalah apa? Z barisan Xn, atau boleh nggak X besar dari Z, boleh. Karena hasilnya fungsi Z. Maka Z transform sama dengan sigma, N-nya dari berapa? Ini yang jadi N. Kalau di titik kiri artinya apa sini? Di ujungnya adalah minta hingga. Enak. Minta hingga sampai 0. Enak. Tuh. Ya. Ini titik kiri minta hingga ya. Minta hingga sampai 0. Kan kecil sama dengan 0. Nah. Xn kali Z pangkat min N. Ini rumusnya tidak berubah. Saya katakan. Hanya agak batasnya yang berubah. Nah, sehingga ini sama dengan JSN berapa? Kalau mau langsung ganti SN-nya boleh sini. Berapa SN-nya sini? Tadi sudah tahu nih. Nih. SN-nya adalah 1. SN-nya boleh diganti, ya. SN-nya Anda ganti jadi apa? 1 ya. Ini boleh diganti Z1. Z1 sama dengan berapa? Nah, masukkan nih. Halo. Kalau kita masukkan. Oh ya, sigma dari N sama dengan min tak hingga sampai 0. SN-nya 1 kali Z pangkat min N. Ini sama yang tadi ya. Sigma N dari min tak hingga sampai 0. 1 kali Z pangkat min N, 1. Nah, Z pangkat min N bisa diturunkan jadi seper Z pangkat N. Halo. Ya, seper Z pangkat N. Nah, sekarang N-nya sendiri dari min tak hingga. Ingat, minta hingga itu titik-titik ya. Ya, nak? Tadi N dari sini nih, ambil di sini ya. Berarti sini sama dengan titik. Titik ditambah, nah mulai ini, titik-titik ini dari ya. Tambah ini, titik, ini. Baru min 3, min 2, min 1, 0, stop. Ya, hati-hati nih. Nah, berikutnya apa?
Berarti sini adalah Z seper Z pangkat berapa? Mulai ini N-nya ini N ya. Berapa N-nya? Min 3 ditambah seper Z pangkat min 2 tambah seper Z pangkat min 1 tambah seper Z pangkat 0. Gitu enggak? Halo. Hati-hati ini bisa dibalik nih ya. Oh, enggak. Anda ngerti aja. Ini hal yang memang diajarkan di perguruan tinggi di SMA nggak pernah dapat. Ya. Laplace nggak pernah diajarkan. Ya. Karena ini untuk engineering. Oke. Titik ditambah apa nih? Seperti J pangkat min 3 sama nggak J pangkat berapa? Kalau tes Anda kok diam aja. Seper J pangkat min 3 sama dengan J pangkat berapa? Naik ke atas. Pangkatnya kan tanda pangkatnya berubah. Ya enggak? Turun ke bawah juga berubah. Ya kan? Jadi min 3 naik ke atas plus 3. Jadi pangkat 3. Oke, ini J pangkat berapa? Seper J pangkat min 2. J pangkat 2. Ini seper J pangkat min 1 sama dengan J pangkat plus 1. Plus 1 tidak ditulis. Oke. Kemudian Anda tahu J pangkat 0 berapa? 1. 1 bagi 1? 1. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Saya salin ya. Jadi transformasi apa? Z transform atau transformasi Z. Ini saya balik letaknya. Coba Anda lihat titik-titik J pangkat 3 tambah J kuadrat tambah Z tambah 1. Ini aneh itu ya. Yang benarnya apa? Dibalik kan? 1 tambah Z kuadrat tambah J pangkat 3 tambah titik-titik. Sama enggak? Berarti ini boleh dibalik menjadi apa? 1 ditambah Z pangkat 1 ya. Ditambah Z kuadrat ditambah Z pangkat 3 ditambah titik-titik. Gitu kan? Kalau dibalik. Nah, kalau Anda lihat ini juga umumnya sering dipakai adalah deret pasti itu kebanyakan deret geometri turun tak hingga. Maka Anda tulis ini adalah deret geometri DG ya. Kan Anda belajar DA itu deret aritmetik, DG deret geometri ya, geometri ya. Deret geometri ya ini G ya, turun tak hingga. Nah, selalu limit N menuju tak hingga dari jumlah N suku ya, pertamanya adalah suku pertama A per 1 kurang rasio. Nah, lihat sini. Ini apa nih? Ini adalah suku pertamanya, 1. Ya. Terus berapa rasionya? Suku kedua dibagi suku pertama. Suku pertama keduanya berapa? Ini kan bacanya U1 tambah U2 gitu kan? Enak. Berarti U1-nya 1, A itu adalah U1 ya, ini sama dengan U1. U2-nya Z dibagi suku pertamanya U1-nya 1. Hasilnya apa? Z enggak? Halo? Kenapa hari ini kuliahnya Anda lesu kelihatan? Why? Minggu lalu kan kebetulan saya sakit jadi enggak masuk. Saya udah kasih tahu kan? Ya, dan sakitnya bukan sakit ini enggak bisa jalan, bukan enggak mau datang kampus. Gimana bawa mobil? Enggak bisa jalan. Bisa jalan, Pak. Hah? Kenapa bisa enggak bisa jalan? Dipijak itu bengkak. Punggung apa ini bengkak, di telapak kaki ini kalau dipijak ke lantai nyeri, sakit sekali. Oh, bisa. Ya itu nantilah kita ceritain. Oke ya. Tapi sini jelas. Nah, baru jadi Z1-nya berapa? Z1-nya adalah berarti berlaku ini apa? Deret geometri turun tak hingga yaitu apa? A suku pertama A atau U1 per 1 kurang rasio. Maka Z1-nya sama dengan apa sini? A-nya. A-nya berapa sih itu? 1 per 1 kurang rasio Z.
Nah ini dapatnya ini ya. Tapi ini n-nya yang tadi negatif ya. Apa kecil dari 0 ya. Oke ya, ini untuk n-nya yang tadi apa di sini syaratnya, sini syaratnya ini syaratnya nih. Ini untuk n, hati-hati ya, ini untuk n kecil sama dengan 0. Kalau yang tadi, nah yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya untuk n besar sama dengan 0 ya. Jadi ini yang ini untuk n besar sama dengan 0 ya. Ini untuk n besar sama dengan 0. Kalau yang ini terbalik, n kecil sama dengan 0. Bisa dipahami di sini? Halo? Jangan lupa ini ada syaratnya. Ini untuk n kecil sama 0. Kalau yang tadi sebelumnya ini untuk n besar sama dengan 0. Ini yang kita pakai besar sama dengan 0 ya. Kebanyakan yang kecil sama 0 jarang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Any question? Oke. Jadi 1/1 kurang Z ya. Nah, berikutnya contoh lagi. Nah, ini juga jadi ini. Ya. Di sini yang nomor 3 cari Z transform ya, cari Z transform dari ini semua hampir sama ya, dari SN-nya sama dengan 1, ini barisannya. Artinya SN1 ini tahu nggak maksudnya? Semua suku-sukunya nilai 1. Ini ngerti nggak maksudnya ini? Kalau Anda tulis ini barisan SN apa tuh? Barisan 1, betul nggak? Artinya elemennya apa? 1,1,1, betul nggak? Halo? Paham maksudnya? Itu artinya sukunya semua 1, sama semua. Nah, di sini syaratnya adalah n kecil dari 0. Nah, kalau kecil dari 0 itu apa? Titik-titik, min 2, min 1, stop. Tenang. Berarti min 1 masuk. Ini enggak sama dengan 0 ya. Berarti n kecil 0, min 1 paling besar ya kan? Nah, berarti di sini ya tak hingga ya. Berarti ini juga tadi nulisnya bukan gini. Ini pakai titik-titik ya. Nulisnya adalah karena ini kecil 0 nih, titik-titik. Koma min 3 min 3. Semua elemennya 1, jadi 1 1 ya. Tergantung sini ya, kalau sini 2 2, kalau ini 3 3 gitu aja. Paham ya? Jadi elemennya itu sebetulnya ini sebut barisan, ini barisannya. Ya, ini adalah barisan. Ya. Kalau SN di sini 1 sama dengan 1. Tapi barisannya tergantung n-nya. Kalau n-nya kecil 0 kan titik-titik min 2 min 1 atau min 3 min 2 min 1 titik-titik 1 1 1 gitu. Ya, sukunya. Baik. Jadi J transformnya apa? J transform adalah apa? Z besar dari Sn sama dengan apa? Z besar dari Sn sama dengan, atau boleh nggak X besar dari dalam kurung Z kecil sama dengan sigma. N-nya berapa? Halo. Kalau titik-titik sebelah kiri apa tadi saya bilang? Dari mana? Wah. Apa? Kalau yang ini artinya dari min tak hingga sampailah min 1. Berarti ya Xn kali Z pangkat min N. Ini, jadi yang beda itu cuma batasannya ya. Batasannya yang berbeda. Betul enggak? Dari min tak hingga sampai min 1. Nih. Ini titik-titik sebelah kiri ini kan min tak hingga sampai dengan min 1. Karena kecil dari 0. Ya, N-nya kecil dari 0. Nah, sama dengan 0 loh. Oh, sama dengan 0.
min 1,0. Nah, ini kan enggak. Oke. Nah, kalau kita masukkan ini sama dengan apa? ZXN sama dengan apa? Sigma N-nya dari min tak hingga sampai min 1, Sn-nya sendiri 1 kali Z pangkat min N. Berarti ini sama dengan sigma N dari min tak hingga sampai min 1. Nah, ini sama lagi. Ini tuh Z pangkat min N adalah seper Z pangkat N. Nah. Satunya dari itu. Ya, nah. Bentuknya sama semua kan tadi kan? Oke ya. Nah, kalau Anda jabarkan ini sama dengan apa? Coba jabarkan. Ini sama dengan karena minta hingga pakai titik-titik 3 tambah gitu kan? Seper Z pangkat, nah boleh min 3 ya. Ini kan boleh gak min 3 saja, min 3, min 2, min 1 ya. Seper Z pangkat min 2, seper Z pangkat min 1, stop. Kan yang sampai min 1 N. Ya kan? Nah, ini sama dengan apa? Titik-titik ditambah apa? Ingat, seper Z pangkat min 3 sama enggak Z pangkat 3? Kalau Z-nya dipindahkan dari penyebut ke pembilang, tanda pangkatnya berlawanan tanda. Betul enggak? Jadi min 3 jadi plus 3. Begitu juga ini. Seper Z pangkat min 2 adalah Z pangkat 2. Seper Z pangkat min 1 adalah Z pangkat 1. Nah, ini aneh kan kelihatannya. Masa pangkatnya menurun. Berhentinya di 1. Dibalik. Kita balik. Sehingga barisan Z transpon dari Sn adalah ini kita balik. Kita balik jadi apa? Z tambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 tambah titik-titik. Enak. Kita balik jadi Z tambah Z pangkat 2 tambah Z pangkat 3 tambah titik-titik. Sama enggak? Nah, selalu ini adalah deret geometri turun tak hingga. Ya, tak hingga. Terus di sini limit Sn-nya selalu ya. Limit Sn-nya, Sn itu apa? Jumlah N suku pertama nih. Sn. Jumlah N suku pertamanya adalah suku pertama A, U1 atau A, per 1 kurang rasio. Jangan lupa ya, rumus ini. Nah, di sini A-nya sama dengan Z enggak? Halo? A-nya sama dengan Z, kemudian rasionya berapa? Suku kedua dibagi suku pertama. Ini kan jadi U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Jadi suku keduanya Z kuadrat dibagi suku pertamanya Z, hasilnya apa? Z kuadrat bagi Z ada Z pangkat 1 enggak? Halo? Ini adalah suku pertama. Ini bolehkah ditulis U1 ya? Ini adalah rasionya. Ingat ini sama dengan suku pertama ya. Oke. Sehingga JSN-nya sama dengan apa? Nah, pakai rumus A suku pertama per 1 kurang rasio. Sama dengan apa? A-nya sendiri adalah Z per 1 kurang Z. Ya, Z per 1 kurang Z. Jadi ini boleh diganti Z1. Jadi satunya itu bisa macam-macam ya. Tergantung N-nya. Ini berbeda-beda. Ini hasilnya Z per 1 kurang Z. Paham sampai sini? Halo? Ya. Jadi tadi deret geometri turun tak hingga. Itu selalu dipakai itu ya. Oke. Sama juga. Ada yang keempat lagi, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Saudari Oliver, gimana? Sakit ya? Anda sakit? Ya, oke. Oke, ada yang keempat berikutnya. Ini sudah selesai? Oke, termasuk yang keempat adalah cari Z transform dari ini semuanya sama ya. Xn-nya sama dengan 1, di mana n-nya besar dari 0. Kalau n besar dari 0, apa tuh? 1, 0 nggak masuk ya. 1, 2,3 dan seterusnya sampai plus tak hingga ya. Sampai dengan plus tak hingga. Nah, ya, sehingga Z transformnya adalah apa? Z transformnya adalah ZXN atau X besar dan kurung Z kecil sama dengan sigma. N-nya berapa nih? Lihat di sini. N-nya mulai berapa nih? Dari 1, 2, 3 dan sampai plus tak hingga. 1 sampai plus tak hingga XN kali Z pangkat min N. Nah, ini sama dengan N dari 1 sampai tak hingga. SN-nya sendiri, ini nih. SN-nya sendiri adalah 1 dikali Z pangkat min N. Atau ini boleh tulis apa? 1 sampai tak hingga seper Z pangkat N. Enak. Pangkat min N-nya supaya positif turun ke bawah. Nah, kalau kita masukkan N-nya mulai dari 1, jadi artinya seper Z pangkat 1. Enak. N-nya 1 ya. Seper Z pangkat 1, seper Z kuadrat, seper Z pangkat 3, dan seterusnya. Gitu kan? Ini juga adalah deret geometri turun tak hingga. Sama ya. Yaitu limit N menuju tak hingga dari Sn-nya adalah suku pertama A per 1 kurang rasio. Sehingga ini rumusnya menjadi JSN-nya J1 berarti ya. Sama dengan apa? Sorry. Ini suku pertamanya U1 atau sama dengan A, sama dengan berapa? Adalah seper Z. Dan rasionya adalah suku kedua, selalu rumusnya suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya adalah seper Z kuadrat. Suku keduanya seper Z kuadrat, suku pertamanya seper Z. Jadi seper Z kuadrat dibagi seper Z, ingat dibagi menjadi kali dibalik ya, Z per 1. Hasilnya apa? Z per Z kuadrat. Dikecil menjadi seper Z. Ini rasio. Ini adalah suku pertamanya, ini adalah rasionya. Paham? Nah, baru kita masuk rumusnya, yaitu bahwa, Anda mencatat dulu ya. Kita catat. Baru kita jawab, jadi Z transformnya adalah A per 1 kurang rasio. Ya. Kok lesu Anda, Karin? Why? Kurang tidur? Pada lemas semua. Ya. Mungkin bagi Anda, kalkulus not interesting. Ya. It's not interesting. Tidak tertarik. Oke. Tapi ini adalah kebutuhan Anda ya. Ya, betul. Sehingga tak jawab jadi apa? Z transform adalah apa?
pakai rumus derek geometri rendah hingga A itu atau U1 kurang rasio. Sehingga Z dari satunya. Jadi beda-beda ya ini. Beda-beda. Yang dipakai yang tadi yang pertama tuh. Itu yang ya. Nah, A-nya berapa sini? A-nya seperjet. Rasionya juga seperjet. Halo, kita lihat. A-nya seperjet. A itu suku pertama. Seperjet. Rasionya juga seperjet. Sama ya. Jadi berarti A-nya seperjet per 1 kurang seperjet. Supaya hilang pecahnya, maka pembilang dikali Z, penyebut dikali Z. Kemudian Z per Z per 1. Nah. Dengan ini hasilnya berapa? Dicoret. 1. Z kali 1 Z. Seperjet kali Z 1. Sehingga ya, kita dapatlah bahwa Z satunya sama dengan atau SN-nya itu adalah seper Z min 1. Sampai sini? Any question so far? Halo? Ada yang mau ditanya? Ya. Tinggal satu lagi, ini agak beda sedikit dari yang tadi ya. Yang tadi itu mirip-mirip semua, hanya batasannya beda. Dava, ada yang mau tanya, Dava? Halo? Saudara Dava? Di online? Teman Anda yang wanita, siapa? Kayak nama Jepang. Saya kira apa itu? Kacamata yang rambut pendek. Biasa dulu waktu K+1 rajin terus, sekarang hilang. Namanya kan nama orang Jepang. Bukan yang satu lagi yang ada musibah kecelakaan, sakit, masuk rumah sakit ya dulu. Bukan itu. Suka dulu di depan nih. Bukan Aurel, itu Aurel yang sakit dulu. Hah? Yang nama nanti itu absen setan. Hah? Kenapa enggak pernah masuk lagi deh? Itu paling rajin dia itu. Nih sekarang dari ini yang paling rajin di sini. Ya, kami masuk terus sama Oliver ya masuk terus ya. Baik, kita teruskan yang kelima terakhir ini yang untuk ini dari Z transform dari XN sama dengan ini beda nih, bukan satu ya. XN-nya adalah 1/2 pangkat N. Di mana N-nya terletak antara -2 sampai 3. Hati-hati ya. Ini batasannya beda. Ya. Bentuk SN-nya juga beda. Nah, kita tentukan dulu N-nya berapa tuh? Kalau N-nya berapa nih? Antara -2 sampai +3. Jadi mulai dari -2 ya, sama dengan ya, -2. Setelah -2 apa? -1. Setelah -1, 0, 1, 2, 3, stop. Ya enggak? Halo? Ya. Jadi N-nya mulai dari -2 sampai 3. Jadi -2, -1, 0, 1, 2, 3 urutan nih gitu kan. Sehingga C transformnya apa? C transform adalah ZSN atau boleh enggak X besar dari fungsi Z kecil sama dengan sigma. Hati-hati N-nya mulai ini N-nya berdasarkan ini -2 sampai +3. Ya. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang paling akhir. Jadi bukan tak hingga ya, atau minta hingga. Jadi SN kali apa? Z pangkat min N. Nah, kita masukkan
sigma dari N sama dengan min 2 sampai 3. Ya, min 2 sampai 3. Sn-nya berapa? 1/2 pangkat N kali Z pangkat min N. Nah, ini sama dengan apa? Halo? Anda tahu ini bisa diubah jadi 1/2 pangkat N dikali Z pangkat min N sama enggak 1/Z pangkat N? Halo? Z pangkat min N sama enggak 1/Z pangkat N? Nah, ini boleh dikali enggak? Ya, boleh dikalikan sehingga jadinya sigma N dari min 2 sampai plus 3 1/2 pangkat N kali Z pangkat N. Oke, kalau kita jabarkan deretnya, ya deretnya atau series, jadi apa? Masukkan N pertama min 2, jadi 2 pangkat min 2, Z pangkat min 2. Berikutnya N min 1 kan di atas nih. Min 2, setelah itu 1, min 1. Jadi 1/2 pangkat min 1, Z pangkat min 1. Ya kan? Kemudian tambah setelah 1 0 ya. Berarti 1/2 pangkat 0, Z pangkat 0. Berikutnya 2 setelah 0 1 ya. 1/2 pangkat 1 kali Z pangkat 1. Saya tulis. Setelah 1 2. 1/2 pangkat 2 Z pangkat 2. Terakhir ditambah 1/2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 Z pangkat 3. Oke, sampai sini jelas? Nah, pangkat negatif naik ke atas. Jadi apa? Ya. Pangkat negatif naikkan ke atas sehingga terjadi sama Z transformnya Z transformnya adalah, nah ini kalau naik 1/2 pangkat min 2 kali Z pangkat min 2 naik ke atas jadi apa? 2 pangkat 2 kali Z kuadrat, enak. 2 pangkat 2 kali Z kuadrat, terus yang ini naik ke atas 2 pangkat min 1 jadi plus 2, 2 pangkat jadi 2, Z pangkat 1 jadi Z, jadi 2Z ya. Tambah 2Z. Berikutnya yang ini Anda tahu 2 pangkat 0 1, Z pangkat 0 juga 1, benar enggak? 1 kali 1. Jadi apa? 1. Enak. Oke. Berikutnya 1/2Z. Ini 1/2Z. Terakhir, belum terakhir. 1/2 pangkat 2 Z kuadrat. Jadi kalau sudah positif pangkatnya enggak usah 2 pangkat 2 Z kuadrat. Artinya 1/2 pangkat 3 Z pangkat 3 ya kan? Nah, baru kita selesaikan hasilnya apa? Halo? Kalau kita selesaikan ini jadinya ZSN, nah, SN-nya itu boleh diganti dengan apa tadi? 2 pangkat 1/2 pangkat N ya. Atau SN-nya juga tetap boleh. Sama dengan apa? 2 kuadrat 4Z kuadrat tambah 2Z tambah 1, ini salinnya ini 1/2Z tambah 2 kuadrat 4Z kuadrat 2 pangkat 3 8Z pangkat 3. Udah selesai. Hah? Ini enak enggak ada minta inggap plus enggak ada ya. Supaya tahu. Oke. Lanjutkan. Mungkin kita absen dulu ya. Sebelum kita masuk itu, kita absen. Kenapa? Oh, ganggu lagi.
Ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Attendant kita absen ya? Cukup jelas kan sampai sini? Ya. Kalau ada kita absen sekarang. Udah keluar apa ya? Stephen Salim ada. Nah ini Sakira Sujono, Sakira. Kan nama Jepang Sakira. Sakiranya kok enggak pernah muncul. Halo Sakira, ada? Di online ada nih. Coba. Ada Sakira? Enggak ada ya? Hah? Kakak, memang mata kuliah lain dia enggak masuk juga? Halo? Saya mau tanya Sakira Renata Maya, ini rajin terus. Luciano Alex, Lionel nih kok lari ke ini ya? Ke online. Lionel. Orang ini. Lionel absen ya? Jawab ya. Atar Danis. Nggak ada juga. Ini. Kemudian Andreas Lukito ada. Frederico ada. William Anderson Halim ada. Muhammad Fahli Asiani. Nggak ada juga ya? Hadir. Anda mengapa enggak masuk? Lagi Halo. kurang enak. Nah, kurang sehat. Kalau bisa hadir ya. Dafa belum ada. Dafa sudah sembuh? Halo, saudara Dafa. Jawab ya. Nathanael Pandu Putra. Nathanael. Ini juga di online juga nih. Hanna Claudia. Yang mana Hanna Claudia? Ada. Ada, Pak. Saudari mengapa enggak masuk? Kurang enak badan, Pak. Ya, usahakan ya. Saya jangan sering itu. Ya, kalau Oliver Sepin ada. Gerald Holland. Saya lagi sakit perut. Ini juga mengapa enggak hadir? Saya lagi sakit perut, Pak, dari kemarin. Itu. Ya penting Anda jujur ya udah. Tuhan pun tahu. Oke. Kemudian Muhammad Raihan. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Mengapa Anda enggak masuk? Tadi saya telat bangun, Pak. Karena apa-apa masuk. Ini saya sesi dulu masuk, Pak. Ini aneh telat bangun mungkin ya. Iya, Pak. David Christian. Aurea Ruiko Sanjaya. Mana Aurea? Aurea? Nggak ada ya? Ini Aurea yang dulu masuk rumah sakit ya? Itu kan udah sembuh ya? Satu. Revaldo? Ya. Winston Rogers. Oke. Materi hari ini adalah kita bicara tentang jet transform ya. Jet transform. Oke, jet transform.
Session log. Oke, ini kayak waktu kalau saya kasih waktu istirahatnya 10 menit pada masuk telat melulu nih. Ya. Baik. Tanggung kita nanti mau bicarakan lanjutannya ya. Lanjutan itu mungkin masuk ke invest nanti ya. Kemungkinan. Baik, kita istirahat dulu, kemudian baru kita lanjutkan jam 10:20 ya. Oke. Boleh istirahat dulu.